Hai, ketemu lagi dengan gua Odo. Dan gua Rama Sim. Bagus. Nonton bareng. Sekarang kita mau ceritain, lanjutin The Silent Sea Part 3. Berarti ini episode 5-6. 5 dan 6. Kalau kalian ingat episode 4 itu terakhirnya kan pada saat Kapten Han sama Dr. Song menemukan sebuah lab yang di bawahnya dipenuhi banyak pohon. Nah, di sini Kapten Han sama Dr. Song manggil semuanya untuk memperlihatkan kalau di situ banyak pohon. Wah, kurius kan, Pak? Penasaran semuanya. Mereka pada turun ke bawah, di bawah itu udah banyak banget kayak alang-alang, bukan alang-alang sih, pohon merambat ya, Pak. Jadi di pangkalan itu ada pohon-pohon, Pak? Ya, banyak pohon-pohon. Gitu ya. Terus pada saat dimasukin lagi, mereka menemukan sebuah ruangan yang bentuknya sama kayak lab, atau itu bener-bener lab. Yang pas dibuka pintunya, wah, mereka menemukan banyak sampel di dinding yang masih ada isinya, yaitu water lunar water. Air bulan. Tuh, Pak, kalau salah di episode 4 ya, itu kan mereka lagi menuju ke penyimpanan 1, 2, 3, kosong semua, merah semua gitu. kan. Nah, di sini ada yang ngomong kan, ada yang ngomong kalau wah, kayaknya disembunyiin di sini nih. Nah, terus ternyata mereka ngelihat ke bawah ada air bulan atau sampelnya itu yang pecah dan mengenai pohon. Wah, mereka berspekulasi atau berpikir kalau ternyata air ini bisa mensuplai air ke makhluk hidup. Gitu ya. Akhirnya ada yang ngomong kalau wah, berarti kalau air ini kita bawa, bumi kita akan subur lagi atau kembali ke seperti bumi yang dahulu gitu. Nah, Dr. Song ngomong belum tentu, soalnya kan airnya belum kita bisa kendalikan. Belum bisa dikendalikan. Nah, lagi saat seperti itu Kapten Han ngomong sama Ketua Gong ya, bilang sisir semuanya deh, periksa semua yang ada di bawah ini. Ketua Gong ngomong sama Kim Sun sama Iwan untuk menemani. Pada saat di perjalanan ke Kim Sun ketemu sama alang-alang supaya pohon merambat, di dalamnya itu ada sesuatu. Wah, Kapten Gong meriksa dong, pas buka-buka, lompatlah makhluk tersebut. Wah, dari alat komunikasinya Kapten Han ribut ya, Pak. Wah, ternyata di belakang Kim Sun lari cucuk gitu. Wah, Iwan diserang sama makhluk tersebut sampai buntung tangannya. Kenapa? Soalnya Iwan megang sampel yang udah diambil dari ruangan lain. Dari ruangan lain itu banyak banget sampel-sampel yang masih ada isinya. Di bawah itu ada banyak ya. Lab. Ternyata seperti itu gitu. Jadi bukan mungkin kalau gue pikir emang itu ada labnya, bukan disembunyikan di bawah. Mungkin disembunyikan di bawah. Kayaknya ada yang mindahin dari atas tuh 1, 2, 3 ya di episode 4 dipindahin ke bawah sama mereka. Nah, benar. Kosong kan sih. Terus habis nyerang gitu makhluk itu muncul. Wah, sesosok perempuan anak kecil. Sesosok perempuan rambutnya panjang ya, Pak. Rambutnya panjang. Iya. Mau ditembak dong sama Kapten Han. Tapi anak itu mau lompat, ditembak bener. Kena dong makhluk itu. Wah, kena. Lompat ke dalam semak-semak lagi tuh, Pak. Alang-alang pohon merambat tadi. Dikejar sama Kapten Han. Kapten Han bilang, pas dilihat makhluk tersebut punya insan. Kayak ikan gitu, Pak. Kayak trek gitu. Di sini juga ada sisik-sisiknya. Gitu. Kayak trek. Akhirnya pas mau ditembak lagi, makhluk itu lompat ke atas. Nah, mereka mau keluar dong, mau nyelamatin Iwan yang tadi buntung tangannya, keluarin banyak darah. Ternyata Iwan itu nggak bisa diselamatin. Dan melihat sampel yang tadi diperebutkan itu udah pecah mengenai darah dari si Iwan. Wah, air setetes air aja jadi banyak ya. Ini kok darahnya si Iwan banyak banget. Wah, membiak kan. Banjir. Mereka memutuskan untuk ke atas cepet. Si itu ngambil sampel yang tadi nggak sempat ke bawah. Sambil ngelihat ke dalam lab yang tadi tuh, Pak. Lab yang tadi sambil bengong, dan kita nggak tahu itu apa ya. Kita nggak tahu, Iwan nggak tahu apa. Itu nggak tahu. Pas sampai ke atas mereka ngumpul. Mereka ngumpul lagi ngomongin ada makhluk tersebut sambil ketuahan nelpon atau berhubungan
video call sama asisten, sama ini dulu Pak, Direktur Choi. oh Direktur Choi. Direktur Choi di situ Kapten Han bilang udah banyak korban, kita harus pulang dari sini, mau ngapain lagi ada di sini gitu kan, kita udah dapat sampel nih. Terus kata si Dokter Choi, saya nggak mau air lunar itu diambil sama negara lain. Nah, kita udah tahu ya, udah berpikir kalau kalau diambil sama negara lain berarti kan rebutan kayak sumber daya gitu. Yang mau paduluan ya Pak ya, paduluan. Hak cipta ya. Betul. Terus si Kapten Han juga bilang di sini ada penyusup atau apa penyintas penyintas itu kan ada orang yang ada di dalam situ, ternyata anak kecil. Kaget dong si Dokter Choi, apa Bu gitu kan. Nah terus pas ya udah nggak mau tahu, penyintasnya itu matiin aja, ditembak aja. Wah pas kameranya ke Dokter Choi, di ruangan Dokter Choi itu di mejanya ada foto anak kecil yang mirip sama makhluk tersebut. Berdua sama Dokter Choi. Kapten Han ke ruangan ngomong, meeting sama yang lain, tiba-tiba anak itu muncul Pak di pintu Pak. Memberanikan diri Pak. Bener dong, anak kecil yang keluar. Memberanikan diri keluar. Kaget dong. Kaget semua, terus buka pintu Pak. Mau ngambil sampel tersebut. Jadi anak kecil itu adalah penjaga sampel yang ada di bawah. Jadi anak kecil itu berusaha untuk melindungi sampel itu ya. Melindungi sampel tersebut supaya manusia nggak ngambil. Bukan mau nyerang manusia asal gitu kayak alien gitu ya. Bukan. Akhirnya Kapten Han semua udah pada nodong pensel ke anak itu kan. Dokter Song dengan astrobiologinya, kemampuan komunikasi dengan hewan mencoba untuk berkomunikasi sama anak tersebut dengan memberikan tabung tersebut. Mau ngambil dong anak tersebut. Pas mau ngambil gini, mau ngambil begini nih ya, mulai berkomunikasi mulai mau ngambil gini. Di situ yang episode 5 habis. Di situ episode 5 habis tuh. Jadi semakin seru ya. Jadi sekarang kita tahu kalau yang mereka hadapi bukan monster tentakel atau zombie yang jumlahnya banyak. Yang gua tanya di episode 2, Lee Gi-soo itu diserang sama tali yang nyekek gitu. Mungkin anak itu nyekek terus lompat ke atas gitu kayaknya. Iya juga sih, gerakannya cepat. cepat. Nah ini kita mau cerita episode ke-6. Jadi episode ke-6 ini kan seperti yang tadi diakhiri di episode 5 itu, mereka lagi si anak itu mau nyerang ya. Mau ngambil botol Pak. Mau ngambil botol. Gitu. Nah, berarti episode 6 ini diawali dengan si Ryu Tae-suk menembak anak tersebut. Nah, kontan pada saat itu anak itu menunjukkan kemampuannya yang cepat untuk beregenerasi sel ya. Dan sekaligus menunjukkan juga kalau air bulan itu nggak ada efeknya ke dia. Dan semua yang ada di situ tahu kalau dia punya insan. Karena dia itu jelas banget dan itu agak geli juga ya, serem katanya ya. Ini benar-benar insan sih ya di sini. Cuman selang waktu beberapa detik aja si yang anak kecil tadi itu langsung lompat lari keluar. Nah, langsung di sini Kapten Han ngambil tindakan, kayaknya kita harus menjebak anak ini, kita harus ngambil dia, meneliti dia siapa, terus jadiin sampel lah ya. Ini harus di trap gitu, pakai jebakan. Nah, berpencar tuh, bro. Di waktu lain Iwan itu sakit kan Pak. Entah kenapa tuh dia sakit tuh. Yang tadi dibawa tadi ya? Bukan. Dari kayaknya chaos di dalam ruangan itu Pak. Iya. Jadi si itu dalam kondisi sakit, akhirnya harus dibedah sama Dokter Hong. Dibedah di sebelah sini. Emang kayaknya kecelakaannya yang di bawah tadi ya Pak. Itu. Nah, pada saat itu kekurangan darah dan Lee Tae-suk bilang kalau ini ada golongan darah B nggak, kata Dokter Hong. Kata Lee Tae-suk, gue golongan darahnya O. Ya udah bisa deh katanya. Soalnya golongan darah O itu bisa mentransfusi ke golongan darah manapun. Jadi akhirnya di situ Lee Tae-suk menyumbangkan darahnya buat si Iwan. Itu ya. Akhirnya ditinggalin tuh, ada yang mereka bikin trap sama Ryu Tae-suk ditinggalin sama si itu berdua aja. Nah, di sini nih permasalahannya nih, ternyata sepeninggal mereka semua si Ryu Tae-suk yang memang udah berkomunikasi lewat Japrian, SMS gitu lah, kayak chatting gitu ya,
karena dia lihat sepi dan kali ini makin berdesak, dia berusaha untuk teleponan ya sama si yang kita tahu dia pakai bahasa asing, berarti kan orang masih kalau gitu udah aman dia kok. Dia bilang pintu masuknya di mana? Pintu masuknya di mana? Ya gini-gini. Pokoknya ngatur rencana untuk nyerahin itulah gitu betul, intinya ya. Betul. Ya udah, oke sip. Dan si Ryu Taisuk ini langsung pergi ke lemari penyimpanan itu dan ngambil. Ryu Taisuk jalan keluar tuh, Bro. Dia selangkah sebelum dia sempat ngeliat ke arah si Iwan gitu kan. Apa itulah gitu ya. Terus kayaknya bangun, nggak bangun lah. Terus dia pergi keluar tuh ya. Nah si Iwan ya yang lagi gitu kan badannya gemuk ya. Nah si Iwan ini ternyata selama ini dia sadar dan mendengar percakapan Ryu Taisuk sama si orang yang mau beli sampel ini lah, orang betul. Nah dia bangun, dia mau mastiin bener nggak sih Ryu Taisuk ini jahat. Diperiksa semua kulkas kosong. Nih keluar wah dia harus keluar nih karena alat komunikasi nggak ada buat ke Kapten Han kan pimpinannya. Begitu dia buka ada Ryu Taisuk di situ. Ternyata Ryu Taisuk begitu dia ninggalin lab, dia ngerasa kayak mendingan gue bunuh aja deh, kayaknya masih bangun. Bener, begitu dia buka, tembak. Ada padapan. Terus dia bilang jangan lakukan ini kata si Iwan, tapi Ryu Taisuk kayak udah bulat banget ya, jadi nggak bisa berubah karena tembak dadanya dan mati. Dan bolong. Sementara itu grupnya Kapten Han yang berusaha untuk menjebak si anak kecil yang perempuan ini nih yang punya insang itu menggunakan Dokter Song sebagai umpannya, Pak. Sebagai umpan yang megang sampel. Yang megang sampel. Jadi ada Dokter Song di sini. Nanti kalau anak itu datang ditutup sini gitu ya. Benar. Mereka nungguin muncul dong dia. Betul. Muncul begitu muncul Dokter Song ya. Dokter Song. Seperti biasa yang dia ngeginin airnya gitu kan. Terus akhirnya dia anak itu kecil maju karena percaya sama Terus Dokter pintu Song. yang sana di pintu depan belakang soalnya. Kenapa anak kecil ini percaya sama Dokter Song kita nggak tahu nih Pak. Apa dia pernah dekat sama kakaknya dulu yang di sebelumnya? Kalau gue bilang familiar kalau mukanya. gue bilang kayak dia punya kemampuan astrobiologi tadi, Pak. Jadi karena soalnya kan di awal kan kita udah kasih lihat kalau dia bisa menjinakkan macan. Betul. Macan yang gede banget gitu, betul, harimau ya kan, harimau. Akhirnya pintu dibangun ya ceritanya. Pintu yang belakang tutup. Begitu selangkah si anak kecil itu datang, pintu belakang tutup. Rencananya Kapten Song langsung mundur keluar, tutup. Tapi Kapten Song ini udah mulai menimbulkan empati ya. Dan akhirnya nggak mau keluar, makin dekat ditarik sama Kapten Han keluar. Si anak kecil itu tahu ternyata ada makhluk lain, ada manusia lain. Ke air dan pintu yang di sebelah sini mulai ketutup dan anak kecil itu lewat bawah sini. Molos. Tapi nggak berhasil. Kakinya segini kejepit. Teriak-teriak sakitan dan prosedurnya adalah dia ditembak sama anestesi. Tapi Dokter Song nggak tega Pak. Empatinya terhadap si anak ini makin kuat gitu kan. Dibuka pintunya. Ditembak dulu ya sama Kapten Han di sini. Agak pingsan dia. Dibuka sama Dokter Song. Dibuka kabur. Soalnya kan udah bukan manusia ya. Emang itu bukan manusia ya, Pak. Allah alam tuh ya. Akhirnya pas kabur di saat yang bersamaan si Ryu Taisuk ini udah mulai dari abis ngebunuh si Iwan, dia pergi ke ruang komando atau ruang kontrol. Itu dia pergi ke ruang kontrol sesuai dengan rencana awal dia nutup semua pintu akses ke komando. Karena nanti bakal transaksi di situ mungkin atau gimana nanti ya. Nah, semua pada kaget kok tiba-tiba pintu ketutup. Merah, ketutup dan nggak bisa kebuka. Gitu kan di ruang lab di sini. Nah, ada satu yang lolos nih, Pak. Kim Sun pada saat itu sempat disuruh sama Dokter Hong, coba kamu cek ruang komando deh atau ruang kontrol. Nyari itu sama Ryu Taisuk yang memang nggak bisa dihubungin. Siapa tahu dia adalah Kapten Han. Kapten Han waktu itu sama Gong ya, berpisah sama si Dokter Song. Karena Dokter Song mengejar anak tersebut. Memilih untuk mengejar anak tersebut sampai masuk ke dalam ruangan ventilasi udara, Pak. Gila itu benar-benar Dokter Song dari awal itu dia ini banget ya, liar gitu. Ngelanggar protokol semua gitu. Jadi kepisah tuh, Pak. Dokter Song masuk ke ini terus si Kapten Han sama Gong mencari jalan untuk berkumpul kembali. Tapi tetap ketutup ya. Akhirnya ketutup tuh Kapten Han sama Gong ketutup. Masuklah mereka juga ke ventilasi udara. Masuk juga ventilasi untuk mencari jalan kayaknya ngumpul di lab. Dan Kim Sun sempat masuk ke dalam, nggak sempat ketutup. Jadi sempat keluar tuh Pak ke area yang nggak ditutup menuju ruang komando. Itu dia, betul. Nah sementara itu
dokter Song terus ngikutin anak itu dan dia bilang sampai akhirnya ketemu Pak di ventilasi udara terus bilang gini, kamu nungguin saya ya. Terus anak itu diam aja, terus anak itu jalan lagi, oh iya berarti ya kan, jalan lagi ngikutin, lari ya. Muncullah mereka di sebuah ruangan yang bentuknya seperti kamar, tapi banyak alat-alat riset gitu dan ada benda-benda ungu yang mirip hard disk di ruangan. Ya data itu ya, data bata disebutnya data bata atau brick data itu ya. Itu nggak tahu ruangan apa yang jelas. Tapi yang jelas itu ruangan itu nggak bisa diakses dari manapun. Itu dia. Kecuali dari ventilasi udara. Dokter Song yang lagi ngeliat terus ngeliat jendela ya Pak ya? Ngeliat jendela dulu ada bulan. Wah ini kayak ruangan lab atau ruangan istirahat gitu. Terus anak bocil tadi mana ya? Bocil. Terus dibuka tempat tidur, kan tempat tidur sebenarnya itu bukan tempat tidur ya Pak, kayak tempat tulisannya barang open gitu, here gitu. Tempat barang di kapal ya, buat bagasi. Ada anak kecil itu lagi tidur di situ. Jadi dia merasa aman di situ mungkin ya. Ini tempat tinggalnya kayaknya di situ Pak. Ya, terus anak itu dikasih permen terus diajarin cara makannya gini Pak. Diajarin makan gini nama dia anak kecil itu dimakan sama plastiknya. Plastiknya benar. Nah, itu dia sempat ketawa, itu momen itu lucu banget tuh. Terus dibukain sama dia, ini dibuka segini, terus anak kecil tuh bukannya buka yang punya dia malah ngambil punya dokter Song. Terus duduk di jendela yang besar itu natap bumi gitu. Nah, begitu dia turun dari tempat tidurnya, dokter Song nemuin foto-foto kakaknya yang ada di kamar itu. Di tempat tidur itu ya. Foto itu ada foto-foto kakaknya beserta beberapa orang yang kita nggak kenal gitu ya. Betul. Dan yang gue lihat ada foto kakaknya udah mulai sakit Pak. Ada di atas kursi roda. Di atas kursi roda. Terus ada banyak foto lainnya, foto dia sama kakaknya, makanya dia nangis. Kita juga nggak sempat bilang kalau jaket lab yang ternyata dipakai sama si anak ini kemana-mana itu adalah jaket milik kakaknya Song Wokyung. Wokyung ya. Kemana-mana dibawa tuh jaketnya Song Wokyung sama si anak itu. Jadi kita nggak tahu tuh apa hubungan anak itu sama si Song Wokyung. Dan itu adalah bersambung episode 6. Kita nggak tahu nasibnya Kim Sun gimana yang menuju ke Ryu Tae-suk yang lagi bawa senjata. Dokternya juga lagi nungguin di lab. Kapten Han sama si Gong lagi menuju ke lab juga. Sama si Dokter Song sama si anak itu. Benar. Misteri apa lagi? Jadi gini ya, kita udah selesai tuh ya. Dan kita punya konspirasi atau pemikiran kedepannya gimana nih? Episode 7 gimana nih? Kalau menurut gua gini Bang, kayaknya anak itu emang anak dari bumi. Emang anak dari bumi. Terus anak ini objek percobaan Pak. Objek percobaan, gua kira itu anaknya Direktur Choi. Tapi ternyata ini kayaknya objek percobaan. Objek percobaan. Jadi air itu diberikan dulu ke anak itu, atau gini ya. Soalnya Dokter Song pernah tadi bilang anak ini punya antibodi sendiri yang tidak bereaksi terhadap air bulan gitu. Tidak bereaksi ya. Nah, makanya anak ini dijadikan objek percobaan. Masih kan nggak Pak, pas dia makan permen terus dia mandangin bumi. Kayaknya dia kangen sama bumi. Berarti dia awalnya lahirnya di bumi. Ya, benar. Di bawah situ. Terus kalau soal yang Kim Sun nemuin Ryu Tae-suk, itu nggak akan sendiri tuh dia nemuin Kim Sun. Nggak akan sendiri nemuin Ryu Tae-suk. Soalnya ntar ada Kapten Han sama si Gong. Oh iya benar. Selalu gitu ya, filmnya selalu gitu. Lihat berdua, kayak waktu itu lagi jalan berdua, ada Kapten. Engaging. Jadi kita tuh nungguin. Dia lagi jalan berdua, terus tiba-tiba Kapten Han muncul. Lagi ngikutin jejak darah, ketemu jadi bertiga. Sering gitu ya ngomong. Nah kalau masalah ada orang luar yang pengen masuk tuh, kayaknya ntar pintunya nggak akan dibuka deh sama si Kapten Han. Tapi kan Kapten Han nggak ada di ruang kontrol. Ya ntar pas mau itu kayaknya dia nongol di situ, Iya. Nah, gua nggak tahu tuh ke depannya si antara Dokter Song sama anak kecil itu ke depannya tuh gimana. Ya betul. Jadi mengingat ini udah episode ke-6, berarti episode berikutnya itu dari 78 part terakhir ya. Itu udah conclusion. Benar. Kalau menurut lu gimana ke depan? Kalau menurut gua si anak ini memang lahir di situ, percobaan situ. Nggak sengaja terekspos sama air itu. Secara bertahun-tahun akhirnya dia beradaptasi atau mutasi genetik. Jadi nggak sengaja. Kalau lu kan versi lu kan dia memang di percobaan. Kalau menurut gua dia ya udah di antara yang lain mati, dia emang ada sesuatu yang beda sama dia mutasi genetik, beradaptasi, dia berubah
morfologi ya. Adaptasi morfologi berubah ngikutin fisiologi. Fisiologi ya. Fisiologi berubah, ada insangnya. Ya udah dia maksudnya bisa tetap hidup. Ya kayak burung finch ya. Jadi kan udah bertahun-tahun burung finch nyari makanan, ada yang makan daun, parunya biasa. Burung finch yang makan biji, parunya bengkok Itu gitu. namanya adaptasi Fisiologi. Sorry, Adaptasi morfologi. Ya. Tapi keadaan dalam tubuh kita fisiologi. Nah, sedangkan keinginan dia untuk melindungi air bulan itu bukan karena disuruh sama yang lain atau gimana, karena emang kayaknya dia udah kayak agak zombie ya, dia udah nggak ngerti perintah. Waktu Dokter Song gini dia begini juga. Jadi kayaknya lebih ke arah kayak keinginan untuk bertahan hidup aja, Pak. Ya itu juga agak aneh ya. Kenapa? Keinginan dia untuk mempertahankan air itu karena dia hanya ingin hidup. Itu sumber kehidupan dia, air bulan itu. Mungkin, tapi ada kemungkinan kayak dia pengen nggak pengen air itu sampai ke bumi. Belum bisa nggak sih, Pak? Enggak, kalau menurut gue hanya sekedar Menjaga. air itu jangan hilang. Kalau air itu dibawa, gue nanti minumnya pakai apa, atau kehidupan tumbuhan pakai apa. Jadi lebih ke arah rasa ingin bertahan hidup aja, sense of survival. Kalau kalian yang ada dua versi nih ya. Kalau kalian yang belum nonton, ada nggak yang kepikiran kalau anak itu emang anak bulan? Komen di bawah ya. Ya, banyak. Jadi besok akan terungkap semuanya. 7, Besok akan 8. ada bahkan banyak banget flashback. Malah feeling gue nanti di openingnya episode 7 tuh udah flashback tentang anak itu tuh. 7, 8 benar. Udah flashback tentang anak itu lagi masih orang biasa. Ya benar 7, 8. Nggak sabar ya. Ya, jadi kalau kalian mau nonton The Silent Sea, kalian bisa nonton di Netflix. Ya. Tinggal bayar 190-an, kalian bisa nonton apapun. Film keren ya. Terus kalian bisa dubbing ke bahasa manapun, ya bahasa Indonesia pastinya ya. Dan bisa juga pakai teks, yang kita tonton pakai teks. Ya. Soalnya lebih kerasa kan, soalnya kan orang Korea. Oh iya tuh. Bisa kerasa Koreanya gitu. Jadi ntar kita tinggal bikin part 4 yang 7 dan 8, episode 7 dan 8. Iya, ini epic banget. Epic, Seru bagus. Kita excited banget bikin konten ini. Itu film dari Korea, bukan drakor ya, maksud gue. Kayak gini kan film kayak Mouse, Squid Game, terus satu lagi apa tuh yang tentang Itali, mafia tuh Korea. Vincenzo, terus ini gitu. Netflix tuh. Film The Silent Sea itu keren banget. Jadi kalau kalian subscribe ke Netflix tuh kalian nggak akan rugi ya, karena memang kualitas dari Netflix udah standarnya mereka seperti itu. Terutama setelah pandemi ya, kita benar-benar beralih ke Netflix kan untuk hiburan, karena bioskop kan mati. Ya film pertama tentang itu kan Six Underground ya, betul. yang masuk ke dalam Netflix. Kalian bisa nonton kalau nonton. Ya, ntar kita ketemu lagi ya di part 4-nya The Silent Sea dengan gua Odo Dan gua Rama Sims. di Bagus Nonton bareng. bareng.